Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Biar semangat meskipun 7 orang. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang notasi algoritma yang percabangan. Jadi baik itu untuk yang flowchart maupun untuk yang pseudocode-nya. Ada yang masih ingat kalau percabangan itu menggunakan notasi apa di pseudocode-nya? Pakai apa ininya? Strukturnya atau notasinya atau simbolnya atau kata-katanya pakai apa kemarin itu? If, terus if ada lanjutannya itu if, then, nah, terus else. Ya, masih ingat. Coba satu contoh saja, satu contoh kasus yang menggunakan notasi algoritma percabangan. Silakan. Siapa? Ada ya terserah. Ini ada Adel, ada Nofri, Nabil, Zuriyah pun boleh. If jika if nilai lebih dari 70, if nilai lebih dari 70, then lulus. Else tidak lulus. Else tidak lulus, ya betul. If nilai lebih besar, terserah lebih besar sama dengan atau lebih besar boleh, lebih besar sama dengan, kalau di kelas 10 kan lebih besar sama dengan 70 ya, karena KKM-nya 70 ya. 70, then lulus. Kalau else ya tidak lulus atau ikut remedial. Kan bercabang dia ya, bercabang ke samping untuk mengikuti program remedial. Ya. Satu orang lagi, silakan yang cewek. Ada Adel sama ada Nofri, ada Zuriyah nih yang cewek. Febi. Ya, silakan. Atau Nadia yang baru gabung, silakan. Oh, siapa ini? Zuriyah. Ini siapa nih? Oh, Zuriyah, silakan. If sudah divaksin. If sudah divaksin. Siapa yang sudah divaksin? Then boleh masuk sekolah. Siapa yang sudah divaksin? Siapa yang sudah divaksin? If siswa atau guru atau orang tua? If siswa, Bi. If siswa sama dengan sudah divaksin, then boleh masuk sekolah. Kalau else tidak boleh masuk sekolah. Ya, betul. Ini Nadia yang baru gabung, Nad. Halo Nadia. Ada nggak Nadia nih orangnya? Itu cuma akunnya saja. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan satu notasi lagi. Ini adalah notasi terakhir yang akan kita pelajari di KD ini. Pertemuan yang akan datang kita sudah tidak lagi di tentang notasi pseudocode. Putus-putus jaringannya ya. Oke. Bentar, saya cari tempat lain dulu. Oh, jaringannya putus-putus katanya. Bentar ya. Bentar, cari tempat lain. Bentar, saya cari lokasi lain. Klik dulu.
ya. Nah, ini ada yang, oh ya, sebelum kita masuk, saya cek dulu, suaranya udah masuk belum? Putus-putus nggak? Enggak, Sir. Nah ya, oke. Mudah-mudahan koneksinya oke sampai akhir ya. Ya, sebelum kita masuk ke ini, ke perulangan, ada yang tanya dari Mukti Salam, Assalamualaikum Bi. Mau nanya Bi, algoritma percabangan itu sama kayak flowchart ya Bi? Oke. Ya, jadi kita kan kemarin sudah belajar tentang notasi algoritma yang ada 3 tuh. Ada notasi apa ya? Masih ingat kan? Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua adalah flowchart, yang ketiga adalah pseudocode. Nah, tiga-tiganya ini, atau sebenarnya kalau yang tiga-tiganya ini mempunyai notasi lebih rinci lagi. Nah, gitu. Saya ulangi lagi. Ketiga-tiganya kan ada 3 tuh. Ada notasi yang ada yang deskriptif, ada yang flowchart, ada yang pseudocode. Nah, tiga-tiganya itu mempunyai pembagian notasi lagi yang lebih detail lagi. Nanti akan ada lagi, tapi kita akan tidak bahas ya di sana. Kita bahas cuma sampai pada 3 notasi, yang mana 3 notasi ini nanti dibagi ada 2. Sebenarnya sih ada 3 ya, ada 3 tadi, 3 notasi yang kemarin dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada sequence, kemarin kita belajar ya, ada sequence itu ada urutan, dia tidak bercabang, tidak balik, urut aja, habis ini itu, atau urutan atau berurutan. Yang kedua itu adalah percabangan, baik itu deskriptif maupun flowchart maupun pseudocode, itu mempunyai notasi yang lebih rinci lagi, yaitu notasi yang bersifat urutan saja, atau bercabang, atau dia berulang. Sama pseudocode juga mempunyai notasi lebih rinci lagi, atau pembagian notasi yang besar menjadi notasi yang lebih kecil, yaitu untuk sequence, percabangan, dan perulangan. Jadi masing-masing 3 itu dibagi 3 lagi. Masing-masing 3 dibagi 3 lagi. Ya, kemarin kalau percabangan itu menggunakan tanda yang bercabang ke samping kalau yang di flowchart, kalau yang di pseudocode-nya menggunakan notasi yang namanya if then else. Apakah ada lagi selain if then else? Ada, tapi nanti kita tidak pelajari pada kelas 10 ini. Nanti kan kalian akan pelajari lagi lebih detail di Pascal. Nah, gitu ya, Mukti. Ya. Nah, maka Yes, Sir. oke ya. Oke. Maka di perulangan berlaku bagi apakah berlaku untuk flowchart atau pseudocode atau semuanya. Jadi perulangan ini berlaku juga pada notasi algoritma yang deskriptif, berlaku juga pada notasi algoritma flowchart, juga berlaku pada pseudocode. Maka selalu kita kasih contoh 2 ya, yaitu di flowchart maupun di pseudocode. Kalau deskriptif kan tidak perlu dikasih contoh karena dia hanya sebatas uraian saja. Nah ya, di perulangan sebenarnya banyak sekali notasinya, tapi kita hanya pelajari 1 atau 2 saja. Ya, lebih detail nanti akan kalian pelajari pada level selanjutnya. Oke, apa yang kita akan pelajari? Yang pertama, kita akan mengenal dulu notasi algoritma perulangan, notasi algoritma deskriptif, flowchart atau pseudocode yang perulangan. Nah, gitulah sebenarnya kalau panjangnya ya. Sama nanti akan kita bahas contoh-contohnya sama seperti kemarin. Ya. Kalau kemarin itu kita belajar
if then else karena ada cabang ke samping. Ya. Cabang ke samping itu untuk menyelesaikan masalah, maka harus ada cabangnya itu sebagai syarat menyelesaikan masalah yang ada dalam flowchart atau dalam algoritma tersebut. Contoh, kemarin jika berarti kan pakai kalau di apa namanya di flowchartnya dia kan pakai yang decisions ya. Jika iya kan lanjut. Tapi masalahnya jika tidak, maka dia memerlukan satu proses lagi yang mana satu proses yang ada di cabang itu sebagai syarat selesainya sebuah proses. Contoh, program kelulusan siswa melalui program remedial contohnya. Maka dia akan bercabang ke samping. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka lulus. Selesai kan kalau lebih besar. Tapi masalahnya kalau dia ternyata ada siswa yang tidak sampai pada angka 70, maka dia ikut program ke samping, yaitu program remedial. Nah, jika program remedial dia sudah selesai, maka dia akan ngikut pada alur yang alur inti, yaitu lulus. Nah, kalau perulangan, dia harus balik lagi ke atas. Nah, gitu. Ya, kalau perulangan dia harus balik lagi ke atas, bukan ke samping. Kalau di flowchart, nih lihat. Kalau di flowchart, dia kalau kemarin kan bercabang ke samping nih, bercabang ke samping ini ya, bercabang ke samping. Nah, kalau di dalam perulangan atau looping istilahnya ya, kalau di bahasa algoritmanya ada looping, dia kembali pada proses awal lagi. Nah, ini. Mengulangi lagi sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau kondisinya sudah tercapai, maka dia lanjut lagi sampai stop. Saya ulangi lagi ya. Maka definisinya kan perulangan atau looping adalah suatu proses di dalam pemrograman yang dapat mengeksekusi secara statement yang sama secara berulang. Jadi statementnya tidak bercabang ke samping, tidak ada proses di samping, tapi dia mengulangi lagi proses yang sudah diselesaikan, diulangi lagi sampai berhenti pada kondisi tertentunya, terserah sesuai dengan keinginan dari programmernya. Nah, sampai terpenuhi, nah ini kan sampai langkah-langkah sebelumnya sampai suatu kondisi terpenuhi. Contoh ini contoh ya. Kondisinya adalah program ini atau algoritma ini menginginkan tulisan hello world itu ditampilkan 10 kali. Oke, saya tanya berarti berapa kalikah panah ini berulang? Ayo. 9. Ayo, saya ulangi lagi ya, saya ulangi. Flowchart ini, ya, flowchart ini ingin menampilkan tulisan hello world sebanyak 10 kali, cetaknya ini 10 kali. Maka berapa kalikah cabang ini akan berulang? Oh, bukan cabang ini, panah ini akan berulang. Jadi pertama 1. Nah, terus ngulangi lagi 2. 10, Sir. 10 atau 9? 9. 9 ya, karena yang satu kapan? Karena yang satu kapan dicetak ini? Ya ketika pertama, ketika normal kan? Ketika normal, ini kan normal nih. Normal start, ini programnya, cetak, krek. Nah, setelah itu kan program menginginkan, oh ini kan masih 1 kali, maka dia harus, tapi program menginginkan 10 kali. Maka artinya dia akan berulang 9 kali lagi. Ini 9 kali, sehingga hello world itu dicetak sebanyak 10 kali. Paham ya? Oke. Nanti kita akan, contoh, itu kondisinya apa? Di sini kondisinya apa? Kondisinya adalah 10 kali. Nah, itu kan kondisinya. Tulis. Contoh yang diulang lagi, suatu proses yang diulang. Contoh dari kalian apa? Contoh sebuah proses yang diulang dan dia berhenti sampai kondisi itu sudah terpenuhi atau syarat dari kondisi itu sudah terpenuhi.
Ayo. Contoh. Apa ya? Dalam kehidupan sehari-hari atau sering kalian laksanakan, atau misalkan kalian juga sering di internet atau di komputer, apa kira-kira? Yang berulang. Salah masukin password, Abi. Iya, betul. Berapa kali biasanya? 3 kali. 3 kali kan, berarti oke. Ulangi kan di situ berarti kalau apa yang terjadi jika password itu salah dimasukkan selama 3 kali? Nunggu 20 detik. Betul. Ada beberapa yang tunggu kan biasanya keluar Anda sudah memasukkan password sebanyak Anda salah dalam memasukkan password sebanyak 3 kali, tunggu sekian detik untuk mengulangi kembali. Oke, betul. Bagaimana kondisi yang berlaku berarti? Di sini start, di sini for i sama dengan 1 sampai 3 kan? Berarti input masukkan di sini adalah masukkan password. Jika yes, maka lanjut. Jika no, dia bercabang lagi kan? Bercabang lagi kan di sini. Sudah masuk percabangan kan? Tunggu sampai 20. Sudah cabang, itu sudah masuk dalam percabangan yang kemarin kita sudah pelajari. Tapi yang kita pelajari kan berulangnya. Yang berulangnya adalah kemungkinan untuk memasukkan password selama 3 kali. Betul. Sangat betul sekali. Lanjut, apa lagi? Ya, kehidupan sehari-hari juga banyak. Halo? Ada? Nggak ada? Masih belum ada? Ngerjakan Oke, kuis nanti di mengerjakan kuis gimana itu teknisnya? paling banyak 3 attempt. Oh iya, ya kesempatan ya. Kesempatan untuk mengerjakan kuis itu 2 attempt atau 3 attempt. Ya, betul. Itu juga masuk dalam algoritma perulangan. Jadi dia akan merulangi lagi untuk mengerjakan lagi. Jadi akhirnya nanti keluarannya di sini adalah nilai tertinggi gitu ya. Keluarnya di sini adalah nilai tertinggi dari 3 atau 2 kali mengerjakan kuis. Ya, betul. Oke. Sekarang kita akan buat ini ya. Ini kan flowchart-nya ya, percabangan dalam flowchart. Pokoknya kalian kalau melihat ada flowchart terus dia kembali lagi ke atas, maka inilah yang disebut sebagai perulangan. Kalau kemarin yang percabangan menuju ke sini ya, di sini ada proses lagi. So, ini adalah perulangan. Sekarang kita mau buat pseudocode-nya dari perulangan. Nah, untuk pseudocode dalam perulangan itu ada beberapa kondisi. Yang kita pelajari hari ini hanya satu kondisi saja, yaitu mengulangi untuk for ya, untuk for do istilahnya. Ini adalah untuk for do. Sebenarnya di sana ada repeat until. Contoh repeat until apa? Ada yang sebenarnya while do, ya. Ada for do, kita akan pelajari for. Ada for do, ada while do, ada repeat until. Namun yang kita pelajari hanya yang for do saja. Nah, contoh ini adalah, ya. Sama kemarin ini adalah integer, ini adalah strukturnya kemarin itu dari deklarasi, deskripsi start kan. Pertama lihat, start atau begin. For, integer sama dengan 1 sampai 10, do-nya ini outputnya hello world. Tutup for dengan end for, tutup start dengan stop. Mudah kan? Jadi, start, tutup dengan stop, for, and for. Notasi yang kita pakai, notasi perulangan yang kita pakai pada hari ini adalah for do atau for atau do. Di sini for do output, for do output atau do print gitu. For do cetak hello world. Nah, gitu. Oke ya. Oke, sekarang
kalau repeat until, contoh gini, repeat until. Ulangi sebuah proses until apa? Misalkan, aduk adonan sampai merata. Terus apa lagi? Kan mengulangi lagi kan, mengulangi mengaduk, prosesnya adalah mengaduk. Itu adalah menggunakan repeat until dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita adalah latihan. Tadi kita sudah dapat satu kondisi ya dari ini. Siapa tadi yang menyampaikan? Nomor 1. Siapa tadi yang sudah menyampaikan? Halo, masih betul-betul enggak? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Bi. Siap. Tadi yang sudah mengirimkan ini, yang password tadi siapa yang password tadi? Habib. Salim ya, Mukti ya? Siapa tadi? Bi. Ya. Apa tadi? Dari Mukti, kasusnya ulangi password. Ulangi memasukkan password. Password berapa? Sebanyak 3 kali. Ya, betul. Ayo, silakan. Yang lain. Tadi ada lagi nggak tadi yang selain password? Kuis, Bi. Oh, kuis ya. Dari siapa tadi? Dari Zuriah atau Zeni itu? Surya, Bi. Zuriah. Ulangi. Tadi si Habil, Bi. Habil? Habil atau Mukti tadi? Habil, Bi. Habil, Bi. Oh, saya kira Mukti. Oh, diam aja Habil. Habil. Zuriah ulangi kuis sebanyak 2 kali, bukan 3 kali lah, banyak sekali 3 kali. 100 semuanya lah kalau setiap kali. Nah, 2 kali untuk nilai tertinggi. Oke, lanjut. Ayo. Mukti belum? Yuk, kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Cuma 2. Waktu makan, Bi. Nah, waktu makan gimana? Kan, Bi, pertama di satu sopan dulu, terus sampai habis gitu, Bi, makan. Oh iya, sampai kenyang ya. Oke, betul. Sampai habis atau sampai kenyang makannya? Sampai habis. Kenyang, Bi. Oh ya, ulangi proses ini ya. Mengulangi proses menyuapkan hingga oke. Siapa ini? Betul. Iya, Bi. Nadia. Iya, Bi. Ya, kita siap ya. Kita dulu. Ya. Ulangi menyuapkan nasi ke mulut sampai makanan di piring habis ya, betul. Oke. Tapi tambahin juga mengunyah juga bisa. Unyahlah, ini kan ulangi mengunyah sebanyak 33 kali ya, kan gitu sunnah itu. Nah, kan dalam sunnah kan mengunyahnya 33 kali. Kalau dimasukkan dalam program perulangan yaitu do a for kunyah 1 sampai 33. Do kunyah kan. Oke. Ya, ini saja, ini sudah 3 kali contoh. Itu yang pokoknya identifikasinya ketika kalian melihat flowchart itu adalah panahnya kembali ke proses sebelumnya. Itu kalau di flowchart. Kalau di kalau di pseudocode itu biasanya menggunakan for atau for do atau while do atau repeat until. Karena repeat
menyuap until makanan habis. Contoh, ulangi for, masukkan password, 3 kali do, ulangi lagi, atau do, masukkan password, dan lain sebagainya. Ya, itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita masuk dalam ulangan harian untuk yang KD ini. Nanti juga kita masuk dalam dampak sosial dari lebih ringan lagi, kita masuk dalam materi dampak sosial dari informatika ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam karir dan sebagainya. Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Jaga kesehatan terus ya. Terima kasih, Silakan Bi. untuk sama-sama lanjut untuk materi selanjutnya.